Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ya. Ini masih mengulang materi kelas 5, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya 1/2 ditambah 2/3. Ini tidak boleh langsung dijumlah, tapi disamakan dulu penyebutnya. Caranya gimana? Dengan KPK. Nah, KPK-nya berapa? 2 dan 3. Nah, KPK 2 ini pakai kelipatan saja, tidak usah pohon faktor terlalu lama. 2, kelipatannya 2 ditambah 2 terus. 2, 4, 4 tambah 2, 6. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jangan banyak-banyak dulu. Terus 3. 3 ini berarti kelipatan 3, selanjutnya ditambah 3. 3, 6. Nah, kalau sudah ada angka yang sama, berarti KPK-nya ketemu, itu 6. Di sini ditulis 6. Di sini ditulis 6. Jadi ini jangan dijumlah ya, jadi 5 enggak boleh, tapi disamakan penyebutnya. Terus yang atas bagaimana mencarinya? Yang atas itu dicari dengan dibagi bawah dikali atas. Berarti 6 dibagi 2 kali 1. 6 dibagi 2 itu kalau enggak usah menghitung dari sini. 6 bagi 2. 1, 2, 3. Nah, berarti 6 dibagi 2 itu 3. 3 terus dikali 1. Nah, ketemu 3. Paham? Ustazah ulangi, dibagi bawah 1, 2, 3 dikali 1. Terus yang ini 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 dapat 1, 2. Ketemu 2, berarti dikali atasnya 4. Habis itu dijumlah 3 ditambah 4, 7/6. Ini belum selesai anak-anak. Kenapa? Masih ingat materi yang lalu? Di atas lebih besar. Kalau di atas lebih besar maka dibuat pecahan campuran. 7 dibagi 6. 7 dibagi 6 dapat 1, sini 6, sini 1. Berarti nulisnya 1, ini 1/6. Maaf, tempatnya mepet sekali. Contoh yang kedua, 3/4 dikurangi setengah ditambah 1/3. Caranya sama, cari KPK yang bawahnya dulu untuk menyamakan penyebut. Berarti 4, 2, dan 3 dicari KPK-nya. 4, kelipatan 4, 8, 12, 16. Kelipatan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 stop, karena ini sama ya, tidak usah dilanjutkan. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12. Ini ketiganya harus sama, tidak boleh 2. Misalnya ini 8, tapi ini tidak ada 8, tidak boleh. Berarti harus tiga-tiganya sama, 12. Nah, berarti KPK-nya 12. 12 ditulis di bawahnya. Atasnya sama, 12 dibagi 4. Cari 4 di sini. 12 bagi 4 tidak usah menghitung lagi. 1, 2, 3 sampai angka 12. Berarti ketemu 3. 3 dikali 3 ketemu 9. Nah, ini kalau lupa Ustazah tuliskan. 12 dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 dikali 1. Ini 6. 12 dibagi 3. 3 sini ya. 1, 2, 3, 4. 4. Berarti sini hasilnya 4, kalikan dulu 4. Nah, 9 dikurangi 6 dapat 3 ditambah 4, 7. 7/12. Selesai. Kenapa? Ini atasnya lebih kecil dan ini tidak bisa disederhanakan. Berarti selesai. Tuh, masih ingat ya penjumlahan pecahan biasa? Sekarang penjumlahan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan campuran sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama ini dijadikan pecahan biasa dulu, baru nanti dijumlah seperti yang tadi. Tapi untuk menghadapi angka-angka yang besar seperti ini, cara itu kurang praktis. Maka Ustazah kasih cara ini, tapi anak-anak boleh bebas nanti menggunakan caranya. Nah, ini ada bilangan bulat, ada pecahan. Ini desimal, ini ada bilangan bulat, ada pecahan-pecahan campuran ya. Kalau begitu, yang bilangan bulat disendirikan. Nah, ini 12
ini tandanya ikut ini 12 ini kan positif. Nah ini tandanya kan positif, berarti di sini juga ditambah. Kalau ini nanti negatif berarti di sini juga dikurangi. Nah 0,4 di sini dijadikan pecahan biasa, dijadikan pecahan dulu. 0,4 itu kan 4/10, dikecilkan 2/5, berarti ini kan pecahan biasa ya, berarti tidak ada bilangan bulatnya. Nah sudah, kalau bilangan bulatnya sudah, sekarang pecahannya ini 1/5, ini bilangan bulat, ini pecahan. Tanda di antara bilangan bulat dan pecahan selalu tandanya positif, walaupun di sini pengurangan, di sini pengurangan, tapi di antara bilangan bulat dan pecahan ini selalu positif ya. Yang mengikuti itu yang di dalamnya tanda kurung ini. Nah ini 1/5. Nah ini mengikuti, ini tandanya min, berarti ini dikurangi, ini 0,4 tadi 2/5 ditambah 1/4. Kalau sudah seperti ini caranya tadi sama dengan yang pecahan biasa. Nah ini 12 ditambah 11 ketemu 23. Nah sekarang kita cari KPK nya, di sini 554. Oh ini sama, maka ini cukup ditulis satu kali, berarti KPK nya 5 dan 4. 4, 8, 12, 16, 20 24 5, 10, 15, 20. Tidak usah dilanjutkan karena ini sudah sama, berarti penyebutnya jadi 20. Nah 20 nih, jadi 20 semua ya. Nah angka 4 ketemu dari mana? Sama caranya, 20 dibagi 5 ketemu 1, 2, 3, 4 kan, berarti ini dikali 4 jadi ketemu 4. Ini ketemu 8 dari mana? 20 dibagi 5 1, 2, 3, 4 sama 4 kali 2, 8. 20 dibagi 4 sini 1, 2, 3, 4, 5 ini kali 5 berarti 5. Nah sekarang 4 dikurangi 8 kan tidak bisa. Nah 4 dikurangi 8 tidak bisa, maka diambilkan dari bilangan bulat yang di sini. Nah ini diambil 1 jadi 22, satunya tak pindah ke sini, satunya nah tak pindah di sini biar nanti bisa dikurangi. 22 tadi dari mana? 23 dikurangi 1, satunya dipindah di sini. Nah kan jadi seperti ini ditulis ulang. Nah jadi seperti ini. Terus 1 dikurangi 4/20 kan tidak bisa, maka 1 ini dibuat pecahan. Caranya gimana? Lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya itu 20, maka 1 jadi 20/20. Kalau penyebutnya 30 jadi 30/30. Kalau penyebutnya 5 jadi 5/5. Jadi ini 20/20 dapat dari mana? Dari angka penyebut ya. Nah 20 dibagi 20 kan 1. Nah ini jadi 20/20. Jelas ya? Kalau sudah ini penyebutnya sudah sama semua, tinggal 20 ditambah 4 24 dikurangi 8 19 ditambah 20 ditambah 4 24 dikurangi 8 16 ditambah 5 21. Nah ini 22 ditambah 21/20. Nah ini jadi yang atas lebih besar lagi, maka dibuat pecahan campuran. Caranya sama, 21 dibagi 20 dapat 1, ini 20 dikurangi dapat 1, nulisnya 1/20. Nah jadi 22 ditambah 1/20, ini ketemu 23 1/20. Nah Ustazah punya cara lain. Nah ini karena ini ya saya gabungan di sini, karena ini angkanya kalau diperhatikan ini kan penjumlahan sama pengurangan sama penjumlahan dalam satu urutan prioritas, makanya boleh dikerjakan yang mana dulu boleh. Nah ini 4/20 kan positif, ini negatif, ini positif ya kan. Nah yang positif ini saya kerjakan dulu, 4 ditambah 5/20 ketemu
9/20. 9/20 dikurangi 8/20. Ketemu 1/20. 23, 1/20 selesai. Nah, kenapa Ustazah tadi menerangkan cara yang panjang? Sebab ada yang ini dijumlah tapi belum cukup untuk mengurangi. Jadi harus pakai cara ini. Tapi kalau yang dijumlah itu sudah bisa dikurangi, lanjutkan pakai cara yang ini saja, lebih ringkas, gitu ya. Terus sekarang materi yang terakhir di dalam penjumlahan. Ini ada penjumlahan dan pengurangan desimal. Contoh, 0,75 dikurangi setengah. Sebelum masuk situ Ustazah punya materi sedikit biar anak-anak mengubahnya gampang. Ini 1/2, 1/4. Setengah itu kan 0,5, itu harus hafal. 1/4 0,25, hafalkan juga. Ini dikali 2, ini dikali 5. Ini hafalkan, cuma ini saja. Setengah itu 0,5, 1/4 0,25. Nah, 1/4 itu ada turunannya, ada 1/4, ada 2/4, ada 3/4. Nah, kalau 1/4 kan 0,25. Kalau 2/4, maka ini 0,25-nya dikali 2, 0,50. 25 kali 2 kan 50. Kalau 3/4, ini 0,25-nya dikali 3, 0,75. Jadi ini bilangan angka-angka istimewa ini tidak usah dicari, tapi cukup yang dihafalkan ini. Kalau ini setengah, 1/4, 2/4, 3/4, tinggal 0,25 dikali 2, 0,25 dikali 3, ketemu. Nah, nanti bisa langsung, bisa cepat. Nah, ini contohnya. 0,75 dikurangi setengah. Setengah tadi 0,5, tidak usah nyari. Nah, kalau desimal ini ya, kalau desimal, Ustazah tuliskan lagi ya. 0,75 dikurangi 0,5, urutkan komanya dulu. Ini komanya urut 0,5. Ini kan. Nah, sini tidak ada angkanya, tambahi saja. Dikurangi 5, 2, 0,25, selesai. Paham anak-anak? Sekarang contoh terakhir. 3/4 ditambah 20% ditambah 1/2. Nah, ini berguna ya. Tadi 1/4 kan 20, 0,25. 3/4 berarti 0,25 kali 3, 0,75. Selesai kan? 0,75. 20%, 0,20. 20% itu kan 20/100. Berarti 0,20. 1/2 ini sama. 1/2. Satunya dilempar 1, setengah tadi kan 0,5 ya, 1,5 atau 1,50 ya sama. 1/2 juga boleh. Berarti terus ini 0,75 tambah 0,20. Urutkan komanya. Ketemu 0,95 ditambah 1,5. Nah, tambah 1,5 ditambah. Ketemu 2,45. Selesai. Nah, hari ini penjumlahan pecahan selesai. Pelajari baik-baik. Kalau belum mudeng bisa diputar ulang dan dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.